Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Indah Komalasari. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai yang pertama, yaitu tentang apa saja alasan, what is the reasons why children, khususnya anak-anak yang belajar di sekolah dasar or elementary school, need to learn English atau perlu dalam belajar bahasa Inggris. Yang poin 2, 3, dan keempat saya akan menjelaskan mengenai teori dari beberapa ahli. Kemudian di poin yang terakhir atau poin yang kelima saya akan menjelaskan mengenai metode apa saja yang khususnya saya terapkan saat mengajarkan siswa saya dalam pembelajaran part of body. Langsung saja di poin yang pertama, yaitu apa saja alasan why the children especially in the elementary school need to learn English. Apa saja alasan mengapa anak-anak khususnya yang belajar di sekolah dasar penting untuk mempelajari bahasa Inggris. Alasan yang pertama yaitu English as global language, yang dimana bahasa Inggris itu merupakan bahasa global, jadi bahasa yang internasional. Jadi kemanapun kita pergi, ke negara manapun kita pergi, bahasa yang utama digunakan untuk berkomunikasi yaitu bahasa Inggris. Meskipun bukan sebagai bahasa ibu di negara kita, bahasa Inggris merupakan bisa sebagai bahasa kedua. Yang kedua yaitu karena semua teknologi, khususnya pada era atau pada zaman seperti sekarang ini, semua teknologi itu menggunakan bahasa Inggris. Misalnya contohnya teknologi yang saat ini berkembang yaitu seperti telepon atau handphone, kemudian laptop dan sebagainya itu menggunakan bahasa Inggris. Tidak hanya berupa ponsel, laptop dan sebagainya, tapi juga seperti game-game online yang banyak sekali digunakan atau dimainkan oleh anak-anak itu menggunakan bahasa Inggris. Alasan yang ketiga kenapa anak-anak pada usia dasar khususnya perlu mempelajari bahasa Inggris, karena pada usia sekolah dasar, anak-anak usia dasar itu sangat mudah dalam menyerap informasi atau menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan baik oleh guru maupun oleh orang tua mereka. Pada usia mereka seperti itu disebut golden age atau usia emas, yang dimana anak-anak yang apa yang kita ajari kepada anak-anak itu sangat mudah untuk mereka pelajari, sangat mudah bagi mereka untuk memahami secara langsung apa yang baik guru maupun orang tua mereka jelaskan. Jadi menurut saya pribadi, mempelajari bahasa Inggris itu sangat mudah atau sangat dianjurkan untuk dipelajari pada usia sekolah dasar, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pada usia itu anak-anak disebut sedang berada dalam fase golden age atau pada usia emas mereka. Yang ketiga, terdapat banyak sekali manfaat yang nantinya dirasakan oleh anak-anak itu ketika mereka memahami atau belajar bahasa Inggris. Baik manfaat itu dapat mereka rasakan pada saat mereka masih belajar di sekolah dasar, maupun nanti ketika mereka sudah mencapai usia remaja maupun dewasa sekalipun. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan value itu maksudnya meningkatkan nilai mereka. Nilai yang saya maksud di sini bisa seperti meningkatkan kepercayaan diri mereka, yang dimana mereka memiliki kemampuan khusus yang mungkin tidak semua anak-anak di sekitar mereka itu bisa menguasai atau mempelajari bahasa Inggris, karena tidak semua anak-anak khususnya di Indonesia, khususnya lagi di daerah Sumbawa ini, tidak semua anak-anak bisa belajar bahasa Inggris. Bukan hanya berkomunikasi, bahkan menghafal kosakata pun mungkin jarang. Jadi itu bisa manfaat yang dirasakan oleh anak-anak pada saat ini itu bisa meningkatkan value mereka atau nilai mereka. Kemudian manfaat yang kedua yaitu bekal mendapatkan beasiswa. Nah, ini mungkin manfaat yang dapat dirasakan oleh anak-anak itu
ketika mulai naik ke tahap remaja, yang dimana beasiswa itu sangat diperlukan pada sekolah-sekolah karena dapat meringankan beban dari orang tua, yaitu dengan mendapatkan beasiswa. Jadi ketika anak-anak sudah memiliki soft skill dalam, yaitu contohnya menguasai atau mempelajari berkomunikasi dalam berbahasa Inggris, itu dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan beasiswa, baik itu beasiswa menuju ke jenjang berikutnya. Jadi itu manfaat yang dapat mereka rasakan khususnya pada tingkat ketika mereka naik ke usia remaja seperti itu. Kemudian yang ketiga, menunjang karir. Nah, manfaat yang ketiga ini dapat mereka rasakan itu ketika mereka sudah mencapai usia dewasa, yaitu saat mereka sudah menyelesaikan semua studi mereka. Jadi dari ilmu pengetahuan atau bakat yang sudah mereka miliki dalam berbahasa Inggris ini dapat menunjang karir mereka dalam dunia pekerjaan, baik itu dalam bidang apapun, dalam bidang kerja apapun. Misalnya contohnya seperti guru, mereka bisa menjadi guru maupun dosen bahasa Inggris seperti itu. Jadi tidak sulit lagi bagi mereka untuk menunjang karir mereka. Jadi seperti itu dapat manfaat yang dapat mereka rasakan ketika menuju ke usia atau tingkatan dewasa. Seperti yang kita ketahui, masih banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan oleh anak ketika anak itu memahami atau menguasai dalam berbahasa Inggris. Tapi saya hanya menyebutkan beberapa dari manfaat tersebut. Kemudian lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu poin kedua, mengenai teori kognitif oleh Jean Piaget. Yang pertama, pada teori Jean Piaget lebih menekankan pada anak belajar itu di lingkungan sekitarnya. Jadi maksudnya di sini, menurut teori yang dikatakan oleh Jean Piaget ini, seorang anak lebih menjalankan proses belajar mereka itu sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi maksudnya anak itu dapat belajar di lingkungan sekitarnya, yang dimana ketika mereka bisa melakukan tindakan atau memecahkan sendiri masalah mereka, berarti sudah terjadi proses pembelajaran di dalam situ. Misalnya contohnya, anak itu belajar secara otodidak. Misalnya anak yang anak-anak yang meskipun tidak secara langsung diajarkan oleh orang tuanya, dia dapat belajar sendiri, mendapatkan ilmu pengetahuan sendiri dengan belajar atau dengan melakukan tindakan di lingkungan sekitarnya. Misalnya contohnya anak-anak pada anak-anak pada zaman sekarang itu sangat sulit dipisahkan dengan ilmu teknologi seperti gadget atau ponsel itu sendiri, di mana mereka banyak sekali menonton konten-konten yang mungkin berbahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung mereka belajar sendiri dengan apa yang mereka tonton itu, seperti itu. Kemudian di dalam teori Piaget ini juga dipisahkan 4 tingkatan masa perkembangan anak, yang dimana masing-masing tingkatan masa pembelajaran anak itu dipisahkan sesuai dengan usia mereka. Misalnya contohnya tingkatan yang pertama yaitu dipisahkan dari mereka lahir sampai dengan usia 2 tahun. Meskipun tingkatan atau masa perkembangan anak itu tidak bisa dikaitkan atau usia tidak menjamin perkembangan ilmu pengetahuan anak itu. Tetapi di dalam sini Piaget menggunakan perbedaan usia atau memisahkan perkembangan anak sesuai usianya untuk memudahkan kita dalam memahami teori yang dia sampaikan. Ini dimana menurutnya di dalam situ
anak akan belajar sesuai dengan tingkatannya. Misalnya dari anak-anak yang usia 2 tahun tentu saja mereka tidak dapat mengemukakan pendapat mereka, dan dimana mereka masih belajar teori-teori motorik seperti itu. Kemudian di tingkatan selanjutnya pengetahuan anak akan bertambah sesuai dengan tingkatan masa perkembangan mereka seperti yang dikemukakan dalam teori Jean Piaget tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai teori dari Vygotsky, yaitu ahli jiwa dari Rusia, yang dimana Vygotsky menerangkan atau memiliki pandangan yang berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget sebelumnya, yang dimana dia dikenal dengan teorinya yang memfokuskan faktor sosial atau sosiokultural teori sebagai proses pembelajaran anak, yang dimana menurut Vygotsky ini sendiri bahwa anak itu belajar melalui sosial mereka. Jadi interaksi sosial antara orang dewasa maupun orang tua maupun orang lain memudahkan anak dalam belajar. Jadi lebih ke sosialnya, jadi lebih ke interaksi sosial anak dengan orang-orang di sosialnya atau di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi maksud saya Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain akan menimbulkan terjadinya ide-ide baru dan meningkatkan perkembangan intelektual pembelajaran. Jadi maksudnya di sini dengan interaksi yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh anak tersebut akan memudahkan proses belajar mereka. Contohnya seperti contoh yang dijelaskan oleh Vygotsky, misalnya contohnya anak itu sendiri sudah tahu bagaimana cara menggunakan sendok untuk mengambil makanan kemudian disuap ke mulutnya. Dia sudah tahu, cuman dia masih memerlukan bantuan dari orang dewasa, baik itu ibu atau dari orang dewasa lainnya untuk mengajarkan dia secara langsung dengan memegang tangannya, kemudian mengarahkan sendok itu mengambil makanan, kemudian mengarahkannya ke dalam mulut anak tersebut. Jadi di situ terjadinya interaksi sosial antara anak tersebut dengan misalnya contohnya dengan ibunya. Jadi misalnya contoh lainnya yang dapat saya ambil dari teori Vygotsky ini, misalnya contohnya seperti ini. Anak itu sebelumnya sudah memiliki pengetahuan tentang misalnya bahasa kosakata dan bahasa Inggris sebelumnya yang dia pelajari secara mandiri sebelumnya, meskipun tidak secara langsung belajar, tapi dia sudah memahami beberapa, tapi anak juga memerlukan bantuan dari sosialnya atau dari orang lain untuk menjelaskan atau menerangkan kembali tentang sesuatu yang sudah dia pahami itu. Jadi untuk mengarahkan anak tersebut, seperti misalnya interaksi sosial misalnya dengan belajar di sekolah dengan gurunya tersebut, seperti itu. Kemudian poin yang keempat yaitu teori yang dikemukakan oleh Jerome Bruner tentang discovery learning and scaffolding, yaitu menurut teori yang dikemukakan olehnya bahwa bukan hanya menekankan pada pentingnya memberikan bantuan kepada siswa atau anak, tetapi juga penting dalam melibatkan anak atau siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi maksudnya di sini kita tidak hanya memberikan materi dalam menjelaskan teori atau pengetahuan materi dalam mengajarkan anak, tapi kita juga harus melibatkan mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Maksudnya dengan praktek secara langsung, secara langsung dalam menjelaskan materi. Jadi tidak serta-merta hanya menyampaikan materi melalui verbal saja, tetapi juga melibatkan siswa atau anak tersebut dalam proses pembelajaran, seperti itu. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu mengenai metode dalam mengajarkan part of body yang akan saya lakukan ketika saya diminta untuk mengajarkan part of body di dalam kelas, yaitu yang pertama, menurut saya kita bisa menggunakan lagu dalam menyampaikan
misalnya kosakata dari part of body itu untuk memudahkan anak dalam mengingat kosakata tersebut. Karena khususnya misalnya kita mengajar pada anak-anak yang di usia sekolah dasar, misalnya contohnya seperti itu, ketika kita tidak bisa meminta anak tersebut untuk menghafal kosakata tersebut, karena mungkin bagi mereka ada beberapa siswa yang mungkin mendapat kesulitan dalam menghafal. Jadi menurut saya dengan menggunakan lagu akan memudahkan mereka dalam mempelajari kosakata dalam part of body tersebut. Misalnya dengan mengajarkan lagu-lagu mengenai materi tersebut, misalnya contohnya mengenai part of body, mengajarkan lagu-lagu tersebut. Jadi secara tidak langsung anak bisa menghafal kosakata, tidak harus dengan menghafal, tapi memudahkan mereka menghafal juga dengan membawa lagu atau mengajak mereka bernyanyi di dalam kelas. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan mengajak siswa ikut memperagakan atau menunjukkan part of their body sesuai dengan kosakata yang disebutkan. Nah, ini sama seperti teori yang disampaikan oleh Jerome Bruner tadi, bahwa melibatkan siswa dalam proses belajar itu sangat penting, karena ketika kita melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, misalnya meminta mereka untuk mempraktekkan secara langsung materi yang kita ajarkan, jadi dari praktek yang mereka lakukan itu sudah terdapat secara tidak langsung ada pengalaman yang mereka dapat setelah mempraktekkan teori yang sudah kita ajarkan tersebut. Jadi bisa dengan mudah juga mereka pahami, karena mereka sudah terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.